بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملك التوبة على الألم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، فنصلي على رسوله الأكرم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب بالطيبة قبل المغيب غالبا كل الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار الله تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. جماعة oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah, akhirnya bisa tabligh akbar, walaupun terlambat sedikit. Maksudnya terlambat, lebih duluan orang bisa berwisata dibandingkan berkumpul di masjid. Lebih duluan orang bisa masuk mall dibandingkan bisa masuk masjid. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, akhirnya kita bisa berkumpul di masjid. Akhirnya kita lihat saf-saf di Masjidil Haram pun dirapatkan. Akhirnya di Masjidil Nabawi juga dirapatkan. Dan alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini yang belum pernah ke tanah suci Allah undang. Yang belum pernah umrah Allah undang untuk umrah. Yang udah pernah umrah berangkat lagi. Insya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, mudahkan kami, berikan kami rezeki untuk berziarah kedua tanah haram, yakni ke Makkah dan Madinah. Mau tahu baca surat apa? Baca suratul Waqiah setiap malam. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam tidak akan pernah jatuh miskin sampai dia meninggal dunia. Tapi paginya kerja. Jangan juga tiap malam baca Waqiah, pagi tidur. Tidak mau kerja. Kerja saja, urusan hasil, urusan gaji, urusan Allah. Urusan hasil, urusan Allah.
Tapi urusan bekerja kata Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan semua akan diberikan, manusia itu diberikan sesuai dengan usahanya, sesuai dengan usahanya. Tapi bisa didouble itu usaha, bisa didouble itu hasilnya. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah. Orang sedekah berlipat ganda akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, alhamdulillah malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, Maulid Akbar Nabi Muhammad. Tidak memperingatinya, karena saya sering dikatakan merayakan Maulid itu bid'ah. Saya setuju kalau ada orang bilang merayakan Maulid bid'ah. Saya setuju, sangat setuju. Karena hari raya dalam Islam cuma ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pintar, masya Allah. Semoga menjadi hafizul Al-Quran. Ya, jadi anak-anak lah disuruh itu yang akan menjadi penerus kita. Jangan remehkan anak muda. Saya senang di sini. Yang depan ini anak-anak muda. Banyak pengajian ibu yang tua-tua di depan. Ya, awalnya saya mau ceramah tentang semangat Nabi. Pas saya lihat jamaahnya tua-tua, terpaksa saya ceramah tentang kematian. Saya mau suruh semangat ke masjid. Yang paling depan tua-tua, nggak usah. Sudah banyak zikir saja. Jemaah, alhamdulillah. Kalau dibilang perayaan Maulid bid'ah, saya setuju. Karena hari raya Islam cuma ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi kalau dibilang memperingati Maulid Nabi, maka itu beda cerita bosku. Kalau merayakan, apa bedanya Ustaz? Merayakan dengan memperingati. Kalau hari raya dan bisa bergeser. Idul Fitri, tanggal berapa Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Ustaz Syam, tolong khutbah di Masjid Al-Kafah. Khutbah apa? Idul Fitri. Tanggal berapa? 1 Syawal Ustaz. Saya bilang, oh saya ada acara tanggal 1 Syawal. Boleh nggak tanggal 3 aja? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena Idul Fitri 1 Syawal. Mesti 1 Syawal. Nggak bisa 3 Syawal, nggak bisa 5 Syawal, nggak bisa 10 Syawal. Nggak bisa. Harus 1 Syawal. Hari raya. Merayakan Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Boleh nggak kalau digeser Idul Adha jadi 13 Dzulhijjah atau 16 Dzulhijjah atau 20 Dzulhijjah atau di bulan Muharram? Tidak bisa, karena hari raya merayakan. Maka kalau hari raya Islam cuma ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Apa bedanya dengan peringatan? Peringatan Maulid, bukan perayaan Maulid. Kalau peringatan mau tanggal 12 Rabiul Awal jadi, mau Maulid di bulan Muharram jadi, mau Maulid di bulan Ramadan terserah, mau Maulid tiap malam terserah. Kalau peringatan itu bedanya peringatan dengan perayaan. Kalaupun ada yang mengatakan Ustaz Maulid itu bid'ah, ya udah ganti aja judulnya, tidak usah Maulid, kajian Sirah Nabawiyah. Kajian Sirah Nabawiyah. Kalau dikasih kajian Sirah Nabawiyah, hadir dia tuh yang bilang Maulid bid'ah, pasti ada kok bukan Maulid, kajian Sirah, padahal sama aja. Coba beda judulnya aja. Jamaah, tapi saya bangga melihat jamaah yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi bapak yang pakai kacamata hitam di belakang. Masya Allah. Ini bapak sendiri. Saya khawatir bapak nanti protes. Pulang ke rumahnya cerita sama istrinya, saya datang di Masjid Al-Kafah, penceramahnya penceramah nasional, tapi panitia tidak siap. Kenapa? Dan dinyalakan lampu. Padahal bapak yang salah. Jemaah, jangan marah ya Pak ya. Kita foto sebentar, Pak. Foto berdua kita. Sini.
Yang banyak. Satu-satunya selama karir saya ceramah, baru kali ini ada yang hadir ceramah malam hari dalam masjid pada kacamata kita. Barakallahu lakum, Pak. Jadi berapa meter tinggal mau disumbang? Insyaallah canda. Jamaah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, malam hari ini banyak maulid diadakan di mana-mana. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Saya tidak usah ceritakan bagaimana kelahirannya Nabi. Semua insya Allah tahu. Anak SD SMP tadi pagi di sini juga. 12 Rabiul Awal pada tahun gajah Nabi lahir. Ya. Sekarang bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia angkat tangannya. Siapa mau ambil 5 nasihatku? Nabi begini, siapa mau ambil 5 nasihatku? Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Pada saat Nabi seperti begini, saya bilang begini, besok saya mau umrah, saya mau ikut. Ada yang bilang, oh saya. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bilang begini, ayo apa sih? Emang tadi ngomong apa sih? Mungkin seperti itu. Ada yang fokus, ada yang bilang saya, ada juga yang bilang, tadi Ustaz ngomong apa sih? Tadi emang diajak ngapain sih? Pada saat Nabi mengangkat tangannya, saya ingin memberikan nasihat kepada kalian, wahai para sahabatku, siapa yang mau mengambilnya? Siapa yang mau mengambilnya? Para sahabat ada yang perhatikan, ada yang tidak terlalu perhatikan. Ternyata yang pertama angkat tangan dan berdiri adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Hurairah yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan memang paling hebat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah masuk masjid begini, Pak. Dia masuk masjid lewat kanan, bingung, balik lagi, bingung, didekati sama sahabat. Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, ngapain kau di situ? Mau masuk masjid aja repot, kok bolak-balik? Apa yang membuatmu kebingungan? Apa jawaban Abu Hurairah? Saya sedang mengingat-ingat di mana tapak kakinya dulu Rasulullah. Saking maunya mengikuti semua apa yang dilakukan Rasulullah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu selamanya akan jadi sunnah. Contoh, di antara kita ada perbedaan kunut dan tidak kunut. Nah, kata mazhab yang lain, kan Rasul tidak selamanya kunut. Kata mazhab Syafi'i, walaupun tidak selalu kunut, sekali dilakukan Nabi akan jadi sunnah selama-lamanya. Contoh Senin Kamis, Nabi selamanya Senin Kamis? Tidak. Kadang juga Nabi tidak puasa Senin Kamis. Tapi sekali dilakukan Nabi, maka menjadi sunnah selama-lamanya untuk umatnya. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i kunut terus. Nah, usah kita berdebat. Apalagi kalau cuma masalah kunut saja. Orang sudah temukan vaksin, kita masih kunut, kita bahas. Orang sudah temukan vaksin, kita masih kunut, kita bahas. Jangankan kunut, Pak, qomat aja berbeda-beda, qomat. Ada yang pakai 17 kalimat seperti Syafi'i. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Abu Hanifah seperti Adam. Dua-dua semua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua-dua semua. Ada juga yang cuma sekali semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha. Baru qomat, masalah qomat saja. Jangankan qomat, qiraat Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang lebih ekstrim lagi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata orang Indonesia, sesat imamnya itu pasti ISIS. Padahal itu salah satu riwayat. Jangankan masalah kunut, masalah maulid, masalah bidah,
qiraat saja orang beda-beda, semuanya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah saking cintanya sama Nabi, semua dicari sama Abu Hurairah. Bingung masuk masjid. Kenapa kau bingung Abu Hurairah? Saya cari di mana ya dulu tapak kakinya Nabi, di mana bekas tapak kakinya Nabi masuk masjid. Bahkan Abu Hurairah kalau mau berangkat umrah dari Madinah ke Makkah, di mana Nabi transit, di mana Nabi buang hajat, mampir, maka Abu Hurairah cari tempat mampirnya Nabi, di situ juga dia buang hajat. Kan tidak ada toilet pada saat itu. Orang cuma minggir ke padang pasir. Abu Hurairah cari itu. Oh, saking dekatnya dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi angkat tangan, siapa mau ambil ini? Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Jamaah. Kata Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Abu Hurairah di sana, Nabi di sini, seakan-akan begitu. Nabi boleh saja mengatakan, Abu Hurairah, dengarkan nasihatku. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Tidak. Tapi Nabi memanggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, maju ke depan. Setelah maju, sudah berdekatan seperti ini. Contoh. Sudah berdekatan dengan Rasulullah SAW, Nabi apa langsung menasehati? Tidak. Nabi ambil tangannya, baru dikasih tahu nasihatnya. Ambillah nasihatku ini untuk kau amalkan, atau kalau kau belum mengamalkan, ajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Apa maksudnya? Inilah bukti suatu ilmu. Ilmu itu kalau kita mau membuktikan kita sudah dapat ilmu atau belum, apakah kita sudah mengamalkan? Kalau belum kita amalkan, apakah kita sudah mengajarkan? Jadi kalau ada ilmu Pak, share ulang. Kalau kita dapat ilmu, bagikan ulang. Dapat pengajian di masjid, ulang, sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada pasangan, sampaikan kepada orang tua. Nah, itu baru ilmu. Ilmu itu disampaikan. Ada maksud apa Bapak naik ke sini? Pasti muridnya barusan, ya kan? Kalau songkoknya NU banget. Saya tanya dulu, Imam Syafi'i NU atau Muhammadiyah? Tahu dari mana? Duluan lahir Imam Syafi'i daripada NU yang ikut Imam Syafi'i. Jamaah, jadi jangan kalau begini, tidak perlu tolong di sana, pasti masjid Muhammadiyah. Gitu jawabannya. Jangan kayak gitu. Tidak berilmu kalau gitu. Ilmu disampaikan atau diamalkan atau dua-duanya. Bagaimana cara Nabi? Abu Hurairah, dengarkan nasihatku. Bukan hanya berdekatan. Tidak usah dipegang, tidak terbang itu, tidak bakal terbang. 29 tahun saya pakai tidak terbang. Ya, tidak usah dijalan terus. Ya. Kenapa? Tidak usah dijalan. Terbang itu. Yakin. Tidak usah dijalan kan. Samping kan. Mana tangannya? Pegang. Bekas. Maka Nabi SAW memegang dulu tangannya Abu Hurairah, baru disampaikan nasihatnya. Apa maksudnya? Nasihat kontak fisik itu jauh lebih masuk dibandingkan tidak kontak fisik. Ada orang tua, dong ke masjid sana. Udah azan ke masjid sana. Sangat berbeda ketika orang tua datang. Nah, sholat jauh berbeda. Guru-guru kami, ulama-ulama itu kalau nasihatnya kita kalau baru ketemu, apa kabar? Dipegang terus, tidak lepas tangannya sambil menasehati. Beda ketika menasehati dengan menyentuh tanpa menyentuh. Maka Rasulullah salah satu sunnah Nabi ketika menasehati orang itu dipegang. Bagaimana Rasulullah mendoakan Sayyidina Hamzah, Allahumma tsabbit, ya Allah kuatkan keimanannya, dipegang pakai kontak fisik. Mendoakan Sayyidina Umar, didoakan dipegang. Doakan sahabat, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil, dipegang, ada kontak fisik. Nah,
Kalau mau ambil satu sunnah Rasulullah ketika mengajarkan anak-anak, ibu, bu, saya tuh lebih senang sapa ibu-ibu kalau lagi pengajian, karena ibu-ibu itu makhluk yang unik. Ya bu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dipegang anaknya kalau dinasehati, disentuh, disayang. Rasulullah pakai kontak fisik kalau menasehati orang. Makan sama anak muda, ya bulan, wahai anak muda. Ada anak muda makan sama Nabi, enggak terbang itu, ya Allah, ya Rabbi. Ini bakal terbang, harus dijaga. Nabi makan sama anak muda, Rasulullah SAW, itu anak muda ada makanan di dekatnya yang jauh diambil, ada makan di dekatnya yang jauh diambilnya. Maka apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak muda ganteng, kalau mau makan Bismillah, Bismillah. Setelah itu makan pakai tangan kanan. Baru setelah itu ambil yang paling dekat. Padahal Nabi cuma ngomong, jangan jauh-jauh tanganku, ambil yang paling dekat. Tapi Nabi tidak langsung ke situ. Nabi mula-mula tidak mau bikin orang tersinggung. Baca Bismillah dulu nak. Makan dengan tangan kanan, ambil yang dekat denganmu. Padahal poinnya, jangan kau tanganmu ke sana, ambil yang paling dekat. Tapi dimulai dengan Bismillah dulu. Rasul akhlaknya. Padahal kepada anak muda. Begitulah Rasul berdakwah. Banyak sekarang kita ada orang salah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Bapak, kenapa belum mau sholat? Langsung sakit hatinya orang. Pelan-pelan dakwah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disentuhlah Abu Hurairah. Masih kuat ya? Kalau tidak kuat ngomongin, masih kuat berdiri, masih. Sampai saya selesai ceramah. Kenapa tak kuat? Kenapa? Gak apa-apa teman saya berdiri ceramah ini. Gak apa-apa ya? Nanti yang roknya bagi dua. Tanyain dia dulu. Sini. Nabi memegang tangannya sebagai apa? Sebagai kontak fisik sebelum menasehatinya. Apa isi nasihat Rasulullah SAW? Isi nasihat Rasulullah SAW yang pertama, ingatlah, takutlah kepada al-maharim, takutlah terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah nas. Apa kata Nabi? Takutlah akan bermaksiat, maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Kok agak aneh gitu kalimatnya ini. Harusnya Nabi bilang begini, rajin-rajinlah tahajud, maka engkau akan jadi ahli ibadah. Atau bilang begini, rajin-rajinlah sholat duha, maka engkau akan dicap sebagai ahli ibadah. Enggak. Nabi bilang begini, jauhi maksiat, maka engkau akan dicap sebagai ahli ibadah. Maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Alih-alih mengatakan tahajudlah, engkau akan ahli ibadah. Enggak. Atau sedekahlah, engkau akan menjadi ahli ibadah. Tidak. Atau berhajilah, maka engkau menjadi ahli ibadah. Tidak. Tapi Nabi mengatakan jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Apa maksudnya? Ternyata jamaah, oh jamaah, lanjut. Jadi belum mulai ceramah saya, baru prolog aja. Apa maksudnya? Jauhi maksiat, maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Kita carilah riwayat yang lain. Tidak ada satupun riwayat sepengetahuan saya yang mengatakan tahajudlah engkau akan menjadi ahli ibadah. Nabi bilang jauhi maksiat, maka engkau menjadi ahli ibadah. Ternyata menjauhi maksiat itu jauh lebih susah dibandingkan mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah, taat kepada Allah. Lebih susah untuk menjauhi maksiat. Mana buktinya? Banyak yang kuat puasa Senin Kamis, tapi kuat juga bergosip.
Banyak yang kuat bangun tahajud, tapi ternyata juga makan riba. Banyak yang kuat untuk datang ke masjid, tapi ternyata juga zalim sama tetangganya. Banyak yang rajin baca Quran, tapi tiap hari nyakitin perasaan orang tuanya. Ternyata menjauhi maksiat itu jauh lebih sulit dibandingkan mengerjakan ibadah. Maka kata Nabi SAW, yang pertama, jauhi maksiat. Takutlah akan maksiat, takutlah akan apa yang dilarang oleh Allah, maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Banyak santri masuk pesantren, tapi pulang-pulang dia remehkan orang tuanya, dia sakiti perasaan orang tuanya, Banyak orang rajin puasa Senin Kamis, tapi ternyata auratnya kemana-mana. Banyak rajin tahajud. Ustaz, kenapa ya hidup saya tidak berubah-ubah? Padahal saya sholat duha, saya sholat tahajud. Ternyata yang nanya tidak pakai jilbab. Ustaz yang ditanya langsung tahu jawabannya. Bukan masalah engkau tahajud, engkau duha, tapi engkau masih melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Masih melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang seberapa banyak sholatmu, bukan tentang seberapa banyak puasamu, seberapa banyak sedekahmu. Subhanallah, baik kesubuhan, masih subuh udah naik motor, udah bikers, setiap subuh, tapi menjalankan maksiat, maka belum bisa dicap sebagai ahli ibadah. Tapi bukan di Batam, insya Allah, baik kesubuhannya taat semua, insya Allah. Dan usah amin. Gabungan saja, bukan doa ini, harapan. Jamaah, maka jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Susah menjauhi maksiat. Setengah mati kita jaga hafalan, baru keluar sudah celana pendek kita lihat, baru keluar sudah maksiat yang kita lihat. Maka subhanallah, jauhi maksiat, jauhi yang diharamkan Allah, kata Nabi. Nasihat pertama, supaya apa? Supaya engkau menjadi seorang ahli ibadah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sesungguhnya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jamaah, lanjut. Ini kita dalam rangka mencintai Nabi. Sahabat itu cinta sama Nabi. Beberapa contohnya seperti misalnya sahabat dalam perang Uhud, ya. Ada yang namanya Ummu Dinar, ada juga yang namanya Nusaibah. Nusaibah ini para medis, tim medis pada peperangan Uhud. Jadi banyak orang terkena senjata, terkena panah, terkena pedang, maka Nusaibah inilah yang mengobati. Maka semua, kita tahu semua kisahnya perang Uhud. Tahu perang Uhud? Tahu baru sembunyi. Jamaah. Maka Nusaibah inilah tim medisnya. Karena pada saat perang Uhud, kaum muslimin itu terjadi kekalahan gara-gara keras kepala itu sniper yang ada. Jadi Nabi itu sudah naruh sniper di bukit Uhud. Kata Nabi, apapun yang terjadi, jangan kau turun dari sana. Meskipun kau lihat sahabatku dimakan mayatnya oleh burung, jangan kau turun dari bukit Uhud. Ini sniper dikasih tahu. Ternyata apa yang terjadi? Bukannya malah syahid teman-temannya, tapi teman-temannya ini malah menang. Ini sniper yang ada di bukit Uhud mengatakan, wah, kalau kita nggak turun dari sini kehabisan kita rampasan perang nih. Nabi kan cuma bilang, walaupun teman-teman kalian kalah, jangan bergerak dari sini. Ini teman kita menang, kita harus turun dari sini. Melanggar perintah Nabi. Mereka turun dari bukit Uhud. Ternyata pasukannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam pada saat itu langsung menyerang dari belakang.
Akhirnya banyak sahabat Nabi yang syahid pada saat itu. Ya Allah, siapa yang telepon? Jemaah, saya ngecek siapa tahu orang tua aku. Karena yang namanya orang tua, apapun yang kita lakukan langsung. Kalau orang tua yang memanggil, kalau orang tua yang ngajak ngomong, ya jemaah. Woi, jemaah. Itulah kenapa saya ceramah di sini, karena orang tua aku yang minta. Assalamualaikum. Halo. 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 Ya. Ya. Ceramah Pak, dari dulu nah. Assalamualaikum. Jamaah. Kata bapakku, ini pesannya bapakku. Kalau ada orang menelpon, tidak ada namanya, justru itu yang diangkat. Karena siapa tahu emergency, penting. Masuk akal sih, tapi nyusahin juga kalau kayak saya Pak. Dia kalau tidak kenal diangkat. Rata-rata menawarkan asuransi. Paling susah itu di bawah itu. Jamaah. Maka Nusaibah pada saat itu banyak yang terkena luka-luka. Nusaibah mencari Rasulullah SAW. Terlihat baginda Nabi SAW sedang diserang. Maka Nusaibah maju paling depan, perempuan sahabiah maju paling depan. Nusaibah terkena tangannya, putus tangannya Nusaibah. Anaknya Nusaibah ada di situ pada saat itu. Ummi, ibu. Siapa yang tidak terluka melihat ibunya disiksa? Anaknya mengatakan, ibu. Apa kata ibunya? Jangan kau pedulikan saya, lindungi Rasulullah. Jangan kau pedulikan saya, lindungi Rasulullah SAW. Subhanallah. Seorang wanita. Ada lagi seorang perempuan, namanya perempuan yang hadir. Namanya sahabiah. Kalau perempuan sahabiah. Kita lanjutkan setelah dia pulang dari toilet. Itu jaketnya jangan dipakai sholat, rumpinya ya. Kalau ada tulisan di belakang, ini baca subuhan, ada tulisan di belakang, jangan dipakai sholat, lipat dulu. Karena itu kita kalau sholat, apalagi imamnya panjang bacaannya, itu kita belum hayal. Apalagi kalau Ustaz baca wal fajri atau panjang bacaannya imam, itu yang di belakang yang tidak hafal, tidak lain dan tidak bukan, karena sudah selesai Al-Fatihahnya, mau ikut bacaan imam tidak hafal, terpaksa apa yang dia baca semua tulisan yang ada di depannya. Baik bersubuhan, sahabat hijrah, semangat hijrah. Habis bajunya, apalagi kalau mau pakai baju alumni, la ilaha illallah, baca semua situ. Yanto, Yeni, angkatan 95. Baca semua namanya orang. Kenapa? Karena ada tuh tulisannya. Habis tulisan, apalagi yang kita cari? Sarungnya orang kita baca semua. Wadimor, Gajah Dulu, Gajah Bengkak, Gajah Tidur. Dibaca tuh gangguan setan itu orang lagi sholat itu. Makanya gimana caranya? Baca ta'awud ya. Sayyidina Utsman pernah nanya, ya Rasulullah, saya kalau sholat ini banyak was-was, banyak pikiran, banyak baca ta'awud ya. Allahu Akbar, Alhamdulillah bisyaitanir. Atau di tengah-tengah, wala antum a'buduna ma'budu wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'buduna ma'budu wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'budu ma'budu wala ana a'budu. Tidak selesai gangguan setan. Alhamdulillah bisyaitanir. Wala antum a'buduna ma'budu wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'budu ma'budu wala ana a'budu. Tidak selesai juga, maka tahu lagi. Alhamdulillah bisyaitanir. 3 kali meludah ke kiri. Meludah 3 kali ke kiri, tapi tidak usah pakai dahak. Pada saat sholat tidak berjamaah aja. Kalau ada jamaah sebelah kiri, lupa tidak konsen. Alhamdulillah bisyaitanir. Ada orang sakit jamaah itu, atau baca surah An-Nas sebelum sholat, atau
pada doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Jemaah, ada namanya Ummu Dinar. Setelah terdengar peperangan Uhud ini banyak yang syahid, banyak yang meninggal dunia, maka perempuan-perempuan yang keluarganya berangkat peperangan di Madinah itu mereka nungguin kabar. Mereka berdiri semua di jalan nungguin kabar, gimana bapakku, gimana saudaraku, gimana suamiku, gimana anakku. Ada salah satunya di situ namanya Ummu Dinar, seorang sahabiah. Maka Ummu Dinar ini berdiri di sana nungguin karena anaknya pergi berperang, suaminya pergi berperang, saudaranya pergi berperang, orang tuanya ikut berperang, keluarganya ikut berperang. Maka satu persatu sahabat pulang dari peperangan yang selamat. Maka semua lewat, akhirnya ada yang mendekat Ummu Dinar. Isbir ya Ummu Dinar, sabar, sabar wahai Ummu Dinar, suamimu syahid. Langsung dia berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki syahid terhadap suamiku. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Datang lagi sahabat yang lain, datang lagi kepada Ummu Dinar. Isbir nafsak, sabar wahai Ummu Dinar, anakmu syahid. Kata Ummu Dinar, ya Allah, berikanlah rezeki syahid terhadap anakku ya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Tidak ada makanan keluar. Datang lagi sahabat, wahai Ummu Dinar, anakku yang kedua juga syahid. Ya Allah, berikanlah rezeki syahid terhadap anakku yang kedua itu ya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Maka seketika lewatlah baginda Nabi SAW, lalu diberitakan kepada Ummu Dinar, di sana ada Rasulullah. Rasulullah tidak terbunuh, Rasulullah selamat. Maka mendekatlah Ummu Dinar di tendanya Rasulullah SAW. Rasulullah terhalang oleh kain, maka Jibril datang kepada baginda Nabi SAW menyampaikan, di luar sana ada Ummu Dinar. Dia tidak memikirkan keluarganya yang syahid. Setiap dikabarkan keluarganya syahid, dia cuma berdoa supaya Allah memberikan tempat terbaik. Tapi dia selalu menanyakan tentang kabar. Keluar temui dia. Keluar temui dia. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi sedih. Omnya, pamannya meninggal. Para hafid Al-Quran syahid semua. Banyak sekali yang syahid sahabat pada saat itu. Maka Nabi SAW mengeluarkan kepalanya lalu memperlihatkan. Kata Ummu Dinar, engkaukah itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkaukah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, kenapa engkau tidak sedih? Anakmu meninggal, anakmu syahid, suamimu syahid, saudaramu syahid. Apa kata Ummu Dinar? Setelah melihat Rasulullah, tidak ada rasanya musibahku yang lain. Tidak ada apa-apanya musibahku yang lain jika itu adalah tidak menimpa Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah yang tertimpa, maka itu adalah musibah besar bagiku. Maka pada saat itu Rasulullah langsung tersenyum. Dalam keadaan sedih, Nabi langsung tersenyum. Kenapa? Karena ternyata dilihat satu hiburan untuk baginda Nabi SAW. Ada seorang sahabiah, ada seorang wanita yang sangat mencintai Rasulullah SAW, melebihi keluarganya, melebihi anak-anaknya. Nah, jemaah, itu adalah seorang yang sangat itu adalah seorang yang sangat mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Kata Nabi, Habibu Habibi Habibi, kekasihnya kekasihku adalah kekasihku. Terlanjutkan setelah Ba'imus. Lanjut. Tidak ada rasanya influenza batuk kalau sebanyak ini jemaah. Saya akan ceramah sampai setengah 12. Ini belum mulai ceramahku ini. Jemaah. Oh jemaah. Kekasihnya kekasihku adalah kekasihku, kata Nabi. Maksudnya apa? Kita mencintai yang mencintai Nabi, itu berarti mencintai Rasulullah. Cinta yang dicintai Rasulullah berarti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sahabat. Nah kita lanjut lagi tadi Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jemaah. Yang pertama kata Nabi ketika menyentuh
Abu Hurairah apa? Takutlah terhadap maksiat, takutlah terhadap apa yang diharamkan Allah, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridholah, relalah terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Yang bikin kita merasa miskin itu karena kita capek sendiri, capek kita tidak rela terhadap pemberian Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surah Ibrahim, kalau kau bersyukur pasti aku akan tambahkan. Jemaah, ibu-ibu, saya lebih sering sapa ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu biar nggak disapa, fokus dia. Kalau ibu-ibu sudah disapa, masih HP-nya saja dimainin. Contohnya itu jimat coklat di belakang pakai kacamata. Jemaah, padahal dia sedang mencatat materi. Makanya biasa ibu-ibu itu sen kanan belok, bukan saya minta. Jemaah, oh jemaah, lanjut. Maka ridholah terhadap pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada sebuah tenda di padang pasir. Dari suara tenda ini terdengar, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan aku sesuatu yang tidak kau berikan kepada orang lain. Segala puji bagimu ya Allah, kau melebihkan aku atas orang lain. Dia berdoa terus begitu, seakan-akan dia yang paling bahagia di dunia. Padahal kalau dia cuma tinggal di tenda. Akhirnya seorang ulama penasaran, mendekat dia ke tenda tersebut. Dia penasaran siapa orang yang ada di dalam ini. Pas dilihat orangnya, ternyata matanya buta. Pas dilihat, ternyata tidak bisa bergerak, lumpuh dia. Mulutnya berbicara, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang membuatku lebih baik daripada orang lain, memberikanku lebih banyak daripada kepada orang lain. Subhanallah. Penasaran orang ini, apa yang Allah berikan kepadamu? Tidak bisa melihat, sudah miskin, tidak bisa bergerak, tidak punya apa-apa. Dia bertanya, apa sebenarnya yang Allah berikan kepadamu? Apa kata dia? Memang fisikku tidak sempurna, tapi hatiku selalu mengingat Allah. Di luar sana banyak yang aku kalahkan karena fisiknya sempurna, tapi hatinya melupakan Allah. Berarti saya jauh lebih baik daripada mereka, karena mereka fisiknya sempurna, hatinya tidak ingat Allah. Saya fisikku tidak sempurna, tapi Allah mengizinkan hatiku untuk selalu mengingatnya. Allahu Akbar. Ridha terhadap apa yang diberikan Allah. Jemaah, termasuk kalau kita mau sedekah harta, uang itu kalau kita mau keluarkan, kalau kita mau sedekah, uang itu bakal ngomong. Dia ngomong begini, uang tersebut, harta al-mal yang kita keluarkan, dia akan mengucapkan beberapa kalimat. Yang pertama, uang itu akan ngomong begini, dahulu aku sedikit, hari ini kau membuatku berlipat ganda. Kalau kita keluarkan uang itu akan berbicara, hari ini aku sedikit, dahulu aku sedikit, tapi hari ini engkau membuatku berlipat ganda. Punya uang 2.000, uang 2.000 itu akan ngomong, sekarang aku 2.000, tapi engkau membuatku berlipat ganda. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita keluarkan.
misalnya jamaah nyumbang 1 meter saja karpet di masjid ini, Allah lipat gandakan menjadi 700 meter. Allahu Akbar. 1 meter. Berapa 1 meter ini? 1 juta. Berapa yang hadir di sini? 10.000 saja satu orang ini. Ya 10.000 terlalu sedikit. Masa mau masuk surga 10.000? Masuk bioskop saja berapa? Mau masuk surga 10.000? Tapi Allah itu asy-syakur, ya. Allah itu asy-syakur. Apa itu asy-syakur? Maha berterima kasih, maha membalas kebaikan. Allah itu berterima kasih kepada kita. Pernah dengar kisah seorang perempuan ahli maksiat? Perempuan ahli maksiat pulang bermaksiat, ada anjing kehausan, dia ambil sepatunya, dikasih minum anjing tersebut, Allah tetapkan dia jadi ahli surga. Padahal kebaikannya cuma 1, kasih minum anjing. Allah maha berterima kasih, Allah maha bersyukur. Kasih minum anjing dapat surga, apalagi karpet. Saya tidak bantu panitia. Saya dari pesan, tidak ada panitia ngomong ke saya, Ustaz tolong Lela kami, tidak ada. Ada yang ngomong ke saya, tidak ada kan? Tidak ada sama sekali yang ngomong ke saya. Tapi saya lihat aneh karpetnya. Kok cuma 3 saf? Padahal jamaahnya banyak. Saya sholat subuh di sini jamaah sampai 6 saf, 7 saf. Banyak jamaahnya Al-Kafah ini. Kalau mau nyumbang masjid, cari masjid yang baik jamaahnya. Cari juga masjid yang saldonya selalu sedikit. Berarti dipakai saldonya. Daripada ada masjid, saldonya dipamer banyak, tapi saldo doang. Tidak tahu kemana uangnya. Tidak ada perubahan masjidnya. Saya ke Al-Kafah, 2 kali saya ke Al-Kafah, udah ada perubahan. Ada rumah karpet lagi, tambah dingin juga. Subhanallah, cari masjid yang begitu. Sumpah, karpet saya 1 meter, saya setengah meter saya tidak apa-apa. Saya 10 meter saja, dari 100.000 tidak apa-apa. Maka itu akan menjadi pahala jariyah. Allah maha berterima kasih kalau kita memberikan di jalan Allah. Yang pertama, uang itu akan ngomong, karpet ini akan ngomong. Dahulu aku adalah sedikit, namun hari ini engkau membuatku berlipat ganda. Nah, itu kalau kita keluarkan uang kita. Amalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Tapi jamaah, yang namanya sedekah itu bukan hanya prasyarat. Kalau sholat kan cuma prasyarat tuh. Apa prasyaratnya sholat? Harus suci dari najis, suci dari hadas, harus berwudu. Ya, bagi yang hadas besar harus mandi, baru bisa diterima sholatnya. Kalau tidak ada syarat-syarat itu tidak bisa diterima sholatnya. Kalau sedekah itu pasca syarat, setelahnya ada syaratnya. Ya, la yusbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kalau engkau bersedekah, jangan mengikutkan setelahnya mannan wala adha, menyebut-nyebut pemberianmu, menyebut-nyebut pemberian. Itu Al-Kafah itu saya kasih karpetnya dulu. Ada cerita begini, ini kisah nyata ini. Ada seorang donatur. Ini donatur ini nyumbang marmer. Saking takutnya ria, dia tidak mau sholat di situ. Dia kasih marmer, dia pindah. Dia izin, boleh nggak saya ikut sholat sama Ustaz? Kenapa tidak mau sholat situ? Ini Ustaz, saya habis nyumbang sebenarnya, tapi saya ragu. Jangan sampai saya sholat di situ diumumkan nama saya bangga. Jadi saya sangat menghindarinya. Jadi dia habis nyumbang marmer, dia pindah sholatnya, tidak mau sholat situ, tidak mau dengarkan namanya diumumkan. Nah, akhirnya dia pindah sholatnya. Perjalanan pulang, terlihat gelisah hatinya. Apa katanya? Benar-benar itu ya, gangguan syaitan itu kalau kita bersedekah ya. Saya memang tidak sholat di situ, tapi hatiku selalu bertanya, udah diumumkan belum ya nama aku? Udah diumumkan belum ya nama aku? Nah, subhanallah, namanya menyumbang, namanya kita mengeluarkan, itu pasti ada godaan syaitan. Tapi itu dilawan, latihan, dilawan. Orang nyumbang pakai nama, jangan langsung bilang dia, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie, belum tentu dia ria. Atau ada orang nyumbang tidak pakai nama, belum tentu juga dia ikhlas. Urusan ikhlas ria itu urusan dia
Kita tidak boleh menilai manusia, sangat-sangat tidak boleh. Ada orang nyumbang pakai hamba Allah, karpet Al-Kafa 10 meter. Hamba Allah tidak mau disebut namanya, tapi pas diumumkan dia oleh temannya, bro saya itu. Sengaja saya. Atau sebelum masuk masjid, nanti kalau ada sumbangan karpet yang 2 saf itu tidak lain dan tidak bukan saya itu bro. Cuma saya tidak mau sebut nama karena saya takut teriak. Sama aja. Jamaah. Atau ada orang yang tulis nama, belum tentu dia lihat. Dia tulis namanya Syamsuddin Nur, nyumbang 10 saf. Sengaja dia tulis namanya untuk apa? Supaya kasih tahu para pengusaha, mahasiswa saja sumbangannya segini. Tahu pengusaha kan sumbangan tidak ada. Itulah biasa trik yang dipakai pengurus masjid. Saya bocorkan hari ini. Dia pasang di donatur paling atas paling atas. Jadi kepada yang selanjutnya malu dia kalau ngasih sedikit. Padahal belum tentu nomor 1 itu ada untuk mancing jamaah. Lanjut ya. Maka harta itu akan berbicara. Dahulu aku sedikit, maka hari ini engkau membuatku berlipat ganda. Yang kedua dia ngomong, dahulu aku yang engkau jaga, hari ini aku yang menjagamu. Ibu, kalau ada uang di dompet 10 juta, ibu mau gak kira-kira tasnya jauh-jauh dari ibu? Nggak mau. Ibu jagain hartanya. Kalau ada ibu yang jagain harta kalau masih ada sama kita, maka kita yang menjaganya. Maka kata harta tersebut, dahulu engkau yang menjagamu, setelah engkau sedekahkan, aku yang menjagamu dari api neraka. Aku yang menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Siapa yang tahu ketika kita nyumbang karpet misalnya atau nyumbang sesuatu, ternyata itu sebab kita terhindar daripada api neraka. Yang ketiga kata harta yang kita keluarkan, nah subhanallah, apa kata dia? Dahulu aku tidak abadi. Dahulu aku tidak abadi. Berapa banyak orang yang bangga dulu dengan iPhone 10-nya. Pas keluar iPhone 11, tidak bangga lagi dengan iPhone 10. Keluar iPhone 12, makin ketinggalan iPhone X. Keluar lagi iPhone 13, tidak bangga lagi dengan iPhone sebelumnya. Subhanallah. Maka tidak abadi yang namanya harta. Tidak abadi, tapi akan menjadi abadi ketika kita mengeluarkan harta tersebut. Nah, subhanallah, siapa yang malam ini mau ngasih satu sof? Ciri-ciri jamaah kita orang-orang ikhlas, tidak mau mengumumkan di sini. Nanti setelah ini dia hubungi panitia. Insya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maka Nabi SAW memberi pesan, takutlah terhadap maksiat, maka engkau akan menjadi ahli ibadah. Yang kedua, ridholah terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi yang paling kaya. Yang ketiga, apa? Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukminan, orang yang paling aman. Ibu, tetanggaku di sini, saya anggap tetanggaku di sini, karena ada rumahnya mertuaku di sini. Mertuaku tinggal di Bogor, tidak pernah ketakutan ikan cupangnya kelaparan, karena baik tetangganya. Tidak pernah ketakutan mertuaku burungnya itu kelaparan, karena baik tetangganya. Tidak ada gunanya Pak CCTV kalau kita jahat sama tetangga, tidak ada gunanya. CCTV terbaik adalah mulut tetangga. Saya kasih tahu, CCTV terbaik. Daripada bapak mahal-mahal sewa security, beli CCTV sisi kanan sisi kiri, lebih baik bapak beli nasi padang, bagi kiri kanan depan belakang tetangga, aman rumah.
Makanya kata ulama, membeli rumah itu al-jar qabla dar. Beli tetangga dulu, baru beli perumahan. Dulu waktu perluasan kota Makkah ini bisa nyata. Jadi Masjidil Haram itu mau diluaskan, ya. Masjidil Haram mau diluaskan. Jadi orang-orang disuruh pindah. Ada rumah-rumah warga di situ. Orang-orang disuruh pindah. Kenapa? Mau diperluas Masjidil Haram. Maka silakan pindah. Masjidil Haram mau diluaskan. Silakan pindah Masjidil Haram. Dikasih rumah gratis, disuruh pindah. Tidak ada yang mau pindah. Kenapa? Tidak ada yang mau jauh dari Masjidil Haram. Akhirnya berpikir, gimana caranya supaya mereka pindah? Gimana caranya? Akhirnya di dekat Arafah, itu daerah tidak ada bangunan di sana. Tiba-tiba di dekat Arafah dibangun rumah. Rumah siapa dibangun di situ? Dibangun rumahnya Sudais, dibangun rumahnya Syuraib, dibangun rumahnya Mahir al-Maqli, dibangun rumahnya Abdullah Iwad al-Juhni, dibangun rumahnya Syekh-Syekh kota Makkah, imam-imam besar. Lalu ditulis pelangnya, dijual rumah bertetangga dengan imam Masjidil Haram. Langsung rame situ, pindah semua. Subhanallah. Maka al-jar qabla dar. Imam Ibrahim bin Adham tetangganya mau jual rumah, lagi butuh duit. Jual rumah. Dia jual rumah tidak laku. Akhirnya Ibrahim bin Adham tanya, kenapa? Saya jual rumah kesulitan, tidak laku. Ibrahim bin Adham cuma tulis di bawahnya, dijual rumah bertetangga dengan Ibrahim bin Adham. Ditulis di bawahnya, dijual rumah bertetangga dengan Ibrahim bin Adham. Langsung laku. Datang orang lagi, udah rumah sebelah dijual udah. Dia nanya rumah sebelah, dijual ke rumahnya. Enggak, saya beli dengan harga tinggi, misal harganya 100 juta, saya beli dengan 500 juta. Enggak, saya mau jual 2 miliar. Kenapa mahal sekali? Memang rumahku harganya 100 juta, tapi tetanggaku harganya 2 miliar. Ibrahim bin Adham, seorang sufi, seorang ulama hebat. Subhanallah. Maka al-jar qabla dar. Perbaiki hubungan dengan tetanggamu, maka subhanallah engkau akan menjadi orang yang paling merasa aman. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi katakan fal yukrim jarah, muliakan tetangga. Kenapa disuruh muliakan tetangga? Karena tidak semua tetangga baik. Kenapa ini posisinya di tetangga hebat banget nih? Sampai disebut dalam nasihat yang hebat. 5 nasihat yang hebat, tetangga pun masuk di dalamnya. Kenapa tetangga masuk? Karena tidak semua tetangga baik. Jadi butuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya baik sama tetangga? Kalaupun tetangga saya rese, karena Allah yang suruh, karena Nabi yang suruh. Ya? Jadi tetangga yang rese itu ladang pahala. Kalau tetangga baik, tidak butuh hadis, tidak butuh ayat, pasti kita baik juga sama dia. Tapi kadang-kadang ada juga tetangga yang tidak baik. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maka yang pertama, jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Yang kedua, maka engkau ridho terhadap apa yang diberikan Allah, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan tetangga, ahsin, perbaiki, muliakan tetanggamu, subhanallah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling merasa aman. Yang keempat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah saudara sesama muslim, maka engkau akan menjadi orang yang paling selamat. Ada satu hadis begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya? Hilangkan iri dengki. Tetangga beli mobil baru, kita bahagia, alhamdulillah bisa nebeng. Tetangga beli sesuatu, kita bahagia. Jangan terbalik, jemaah. Jangan iri dengki. Tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Tetangga beli water heater, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia naik ambulans.
Tetangga naik haji, dia innalillahi. Itu iri dengki. Ada iri yang diperbolehkan, namanya ghibthah. Apa itu ghibthah? Iri dan termotivasi. Yang tidak boleh namanya hasad. Apa itu? Dia iri dan ingin hilang nikmat itu dari orang lain. Masa dia sukses padahal saya kerja keras. Tidak pantas jadi orang saya, itu iri yang tidak boleh. Tapi kalau ghibthah, suksesnya dia gimana caranya? Dia nanya. Subhanallah. Maka iri yang diperbolehkan ghibthah. Hanya tetapi ternyata Ibu Liza, bagaimana ya caranya Ibu Liza dapat menantu begitu? Nanya sama Ibu Liza. Kenal Ibu Liza kan? Kenal Ibu Liza kan? Mertua aku itu di belakang. Nah, tetangga Ibu Liza jangan iri yang jelek, hasut. Cantikan anakku daripada anaknya, masa anaknya bisa dapat. Tapi ghibthah, apa tuh ghibthah? Nanya ke Bu Liza, Bu Liza, gimana sih caranya biar dapat mantu Ustaz? Kata Bu Liza, diberet. Dikasih salad buah, dibaca-bacain salad buahnya. Nah, tanya doanya. Apa doanya ketika Ibu Liza kasih salad buah kepada Ustaz Syam, sehingga Ustaz Syam tidak bisa berpaling dari jihad? Apa doanya? Tanya, itu namanya ghibthah, iri yang diperbolehkan. Cari caranya. Ada orang sukses, tanya caranya. Gimana caranya sukses? Bukan pada menjatuhkan usaha orang lain. Itu hasud. Kalau ghibthah, mencari cara, belajar. Kok bisa dia sukses? Padahal sama-sama dua mataku, sama-sama dua tanganku, sama-sama dua kakiku. Dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Maka la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, tidak sempurna sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah. Yang kelima, lanjut. Ini fotoku tahun berapa ini? Waktu itu saya belum pakai DL, makanya tidak kelihatan giginya foto. Sekarang saya sudah pakai DL, sudah selesai, sudah pas. Alhamdulillah. Ini awal-awal saya masuk TV. Waktu saya pakai ini peci, ada kan golongan cocokologi namanya, yang bilang Ustadz liberal pakai peci tanda salib. Mana ada tanda salib begini? Ada memang itu golongan kita, biasanya itu ibu-ibu Facebook. Sedikit-sedikit tanda ini apa? Azab Allah. Sedikit-sedikit ini pasti fitnah dajjal. Sedikit-sedikit dajjal. Ya, memang kita harus takut akan fitnah dajjal. Makanya kita doa saja. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Memang kita harus tahu, tapi tidak semua dikait-kaitkan dengan dajjal. Suntik vaksin, suntik dajjal katanya. Kalau vaksin dimasukkan tubuh kita, maka kita bisa dideteksi dimanapun kita berada. Memang bisa jadi. Tapi kecil kemungkinannya. Tapi ya kita butuh orang-orang begitu. Tidak seru hidup ini kalau tidak ada orang-orang begitu. Jangan. Masa saya ceramah di Trans TV bilang pakai peci salib. Akhirnya setelah ada komentar itu tidak perlu lagi saya pakai peci itu. Tapi ternyata Al-Qafa masih memakainya. Lanjut. Yang terakhir, jadi sudah ada 4 tadi. Takut maksiat. Yang kedua, ridha pemberian Allah. Yang ketiga, baik terhadap tetangga. Yang keempat, baik terhadap saudara. Yang terakhir kata baginda Nabi SAW, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kurangi tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa, karena tertawa itu mematikan hati. Berarti Ustaz kita harus serius terus. Tidak boleh orang tertawa terus. Ada yang mengatakan kiasan, orang yang hobinya tertawa saja, dia akan cari yang bikin ketawa saja terus. Mau kemana? Mau siapa penceramahnya? Ustaz, malas, gak lucu. Dia cari ceramah yang lucu. Pas pulang dari sini ditanya ibu, Bu, apa tadi ceramahnya Ustaz? Gak tahu, pokoknya lucu. Dia cari lucunya saja. Saya itu senang nonton ceramahnya Ustaz Maulana, Ustaz Latif, Ustaz Abdul Somad, Ustaz, dia disebutkan semua. Tapi tidak ada diambil hikmahnya.
yang diambil. Kenapa ibu suka? Karena lucu. Karena lucu. Subhanallah. Nah, maka kata Nabi, jangan terlalu banyak tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati. Ada dua sebenarnya maknanya. Yang pertama, dalam ilmu medis yang pernah kami ketahui, memang orang kalau bisa jadi orang tertawa terbahak-bahak itu bisa membuat jantungnya tiba-tiba berhenti. Karena tidak sedikit orang mati gara-gara ketawa kalau dia terbahak-bahak. Nah, bisa jadi yang kedua kiasan. Apa mana kiasannya? Orang yang terlalu banyak tertawa maka sering membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita disuruh menangis terus, enggak. Hiburan boleh, tertawa boleh, ya. Karena sahabat Nabi juga ada yang lucu-lucu. Nabi juga tertawa. Nabi duduk sama Sayyidina Ali, ya. Duduk sama Sayyidina Ali. Ketika Nabi makan kurma, Nabi sama Sayyidina Ali. Makan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali iseng. Setiap dia makan kurma, dia pindahin bijinya. Makan kurma, pindahin bijinya. Makan kurma, pindahin bijinya. Akhirnya sudah selesai. Nabi enggak merhatiin. Akhirnya selesai. Kata Sayyidina Ali, tunggu dulu, jangan ada yang berdiri. Kita hitung dulu siapa yang paling banyak makannya hari ini. Padahal dia sudah kasih pindah biji kurma ke tempat Nabi. Kata Rasulullah, bagaimana caranya kita tahu? Kata Sayyidina Ali, kita hitung saja berapa biji kurma yang ada di depannya. Ada yang sering Nabi, yang kerjain Nabi, yang prank Nabi. Apa yang kata Nabi SAW? Oh baiklah kita hitung. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhu, siapa yang paling banyak biji kurmanya? Ternyata yang paling banyak biji kurmanya engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak kalah cerdas Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tunggu dulu. Yang paling banyak makannya hari ini bukan saya. Yang paling banyak adalah engkau. Kata Ali, apa saya? Orang saya tidak ada. Itulah saking rabusnya engkau, bijinya juga kau makan. Saya masih untung saya sisakan bijinya. Kau sebiji-bijinya yang dimakan. Aduh, coba lihat. Rasulullah juga tertawa. Bahkan Rasulullah pernah tertawa sepanjang tahun gara-gara seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu iseng sekali. Nuaiman itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mau pergi berdagang ke Syam. Izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin bawa sahabat. Siapa aja yang kau bawa? Saya bawa ini. Untuk apa dia? Untuk jagain barang. Siapa lagi? Saya bawa ini. Untuk apa dia? Untuk bantu saya jualan. Siapa lagi? Saya bawa ini. Untuk siapa? Penunjuk jalan ya Rasulullah. Siapa lagi yang kau bawa? Saya bawa Nuaiman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kau bawa Nuaiman? Tidak ada gunanya Nuaiman itu. Tidak ada gunanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, dan main buat hiburan daripada bosan di jalan, ya kan? Akhirnya berjalan bersama dengan Sayyidina Nuaiman. Sampai di peristirahatan tempat berjualan yang pertama, Nuaiman ini nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau sudah bagi tugas. Ada yang kau suruh ke pasar, ada yang kau suruh jaga makanan, ada yang kau suruh ini. Saya tugasku apa? Kata Nuaiman dengan bangganya. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada tugasmu, terserah kau mau ngapain aja. Tidak ada tugasmu, terserah mau ngapain aja lah, terserah. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu, ini orang kalau dikasih tugas pasti tidak becus. Cuma jadi hiburan aja dia ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar berdagang. Nuaiman main. Setelah main, lapar dia. Pulang ke tenda. Salah seorang sahabat menjaga makanan. Maka katanya, bagilah makananmu sedikit tuh. Lapar kita nih. Iya, udah lapar dari tadi keliling-keliling aku. Morning bakery belum buka pula. Lapar aku, bagilah makanan nih. Kata sahabat, saya tidak akan berikan kepadamu. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar berpesan kita makan bersama. Kata Nuaiman, benar kau tidak mau kasih aku makan? Benar, saya amanah, saya menjaga. Tidak boleh, kita harus makan bersama. Apa jawaban Nuaiman? Oh, jaga-jaga kau ya, aku balas nanti kau. Tidak ngasih aku makan. Maka berangkat Nuaiman cari akal dia. Gimana caranya supaya saya bisa makan? Berjalanlah ke pasar, tujuannya cari makan. Ketika di pasar dia lihat ada budak yang dijual. Dia nanya, berapa harganya budak ini bos? Ambillah 500 dirham. Ini
Ah, 600 dirham. Ini 700 dirham. Oh, mahal-mahal budak di sini ya, kata Muhammad. Kok bisa? Oh, saya punya budak sana 50 dirham saja. Di mana? Ada di tenda saya budak saya. Kok bisa 50 dirham harganya? Kok murah kali? Kata Muhammad. Ya begitulah, ada sedikit kekurangannya. Apa kekurangannya? Kata penjual budak tadi. Kekurangannya itu dia selalu merasa diri bahwa dia bukan budak. Padahal dia budak saya. Cuma kadang-kadang kamu penyakitnya dia merasa bahwa dia tuan saya. Dia merasa bahwa dia bukan budak. Dia merasa orang merdeka. Padahal dia budak saya. Oh, kata yang mau beli, tidak apa-apa. Yang penting 50 dirham kan? Iya, murah. Baik, udah kita cek lah. Datang ke sana. Ditangkaplah sahabat tadi sama yang mau beli budak tadi. Mana budaknya? Nah ini dia nih, budak saya nih. Ditangkaplah diikat. Berteriak di sahabat, saya bukan budak. Mana ada saya budak? Saya ini penjaga makanan. Saya ini orang merdeka. Apa jawaban yang beli tadi? Udahlah, saya udah tahu penyakitku. Kau ini adalah budak yang selalu mengaku orang merdeka. Ditangkap budak ini. Saya bilang bakal pulang. Ada sahabat Muhammad. Katanya sudah ku jual tadi. Kenapa kau jual? Dia nggak mau kasih saya makanan. Kisah ini sampai kepada baginda Nabi SAW. Rasulullah tertawa. Bahkan dikatakan sepanjang tahun setiap ada yang datang kepada Rasulullah diceritakan kisah ini. Setiap ada yang datang ke Rasulullah diceritakan kisah ini. Kenapa? Karena ya memang santai aja hidup Rasulullah itu. Bukan berarti kita tidak boleh tertawa. Santai aja hidup di masa nanti santai. Ya. Jamaah, ya, Muhammad itu parah ya. Tapi mau gimana? Sahabat marah, tapi dia cinta Allah. Jadi hobinya mabuk. Habis mabuk datang. Ya Rasulullah, saya habis mabuk, cambuk saya. Pulang lagi. Ya Rasulullah, saya habis mabuk, cambuk saya. Pulang lagi. Kata sahabat yang lain, kurang aja. Muhammad ini mempermainkan Rasulullah. Mudah-mudahan la'anallahu wa Rasulullah Muhammad. Allah melaknat Nuaiman, Allah dan Rasulullah melaknat Nuaiman. Kata sahabat yang lain, apa kata Rasulullah? Jangan kau katakan begitu. Justru Allah dan Rasulnya mencintai Nuaiman. Kenapa Nuaiman dicintai? Setiap peperangan dia ikut. Dia mencintai Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia, wafat, Nuaiman itu duduk di depan makamnya Rasulullah. Dia ingat-ingat dulu Rasulullah lewat sini, nangis dia. Dia Rasulullah bersama saya, nangis Nuaiman. Tiba-tiba pas dia ingat-ingat Rasulullah, ada orang buta lewat, mondar mandir. Nuaiman terganggu. Saya lagi khusyuk ingat Rasulullah, mau lewat depan saya. Ditangkap orang buta ini sama Nuaiman. Dia tanya, kenapa bapak mondar mandir? Apa katanya orang buta ini? Saya dari tadi cari toilet. Saya mau buang air. Oh, toilet, kata Nuaiman. Oh, ya udah kalau gitu sih saya antar. Diantarlah dia. Dibawa masuk ke dalam masjid dekat mimbar. Dia bilang pipis dari situ. Nah ini toilet nih, pipis dari situ. Subhanallah. Sahabat yang lain hampir mukul orang yang buta tadi. Nggak tahu dia orang buta. Pas dia lihat, kenapa bapak pipis di sini? Di masjid ini mimbar. Kata orang buta, nggak tahu ada yang antar saya ke sini. Sahabat langsung nebak, tidak lain dan tidak bukan, pasti Muhammad. Kata orang buta ini, tunjukkan saya di mana Muhammad. Saya mau membalasnya. Bisa-bisa aja dia nanti saya pipis di dalam masjid. Kata orang buta ini, kata sahabat, Muhammad itu kalau lagi dicari menghilang. Tapi kalau tidak dicari muncul sendiri. Tunggu saja, Muhammad itu akan muncul dengan sendirinya. Maka orang buta ini sambil kesel dia cari, mana Nuaiman itu. Tiba-tiba ada yang tangkap tangannya. Dia bilang gini, mau cari siapa? Saya cari Nuaiman. Oh Nuaiman, saya tahu di mana dia berada. Ditangkap tangannya, dibawa masuk kembali ke masjid, lalu di hadapannya langsung dipukul. Nah ini di depan mana Nuaiman. Langsung diangkat tongkatnya di orang buta, dipukulin. Langsung berkerumun sahabat tangkap. Berani-beraninya ada yang memukuli Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dipukul ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Maka kata, kenapa?
Kenapa? Siapa yang memukul ini? Utsman bin Affan. Nah, tadi katanya Nuaiman ini. Justru yang mengantarku ke sini adalah Nuaiman. Justru yang mengantarku ke sini adalah Nuaiman. Salah Rasulullah. Tapi tidak bisa difonis. Kenapa? Karena dicintai Allah dan Rasulnya. Karena dia sangat mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Maka momen Maulid ini salah satu bentuk cinta kita sama Rasulullah. Beda-beda orang. Ada mungkin golongan yang lain tidak mau Maulid tapi minimal baca sirah nabawiyah. Ada juga kita ya kalau tidak ada Maulid yang benar-benar tidak kenal Nabi. Saya tanya tadi anak-anak SD, SMP hafal anak-anak Nabi. Ada yang jawab pakai lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, bisa dihafal. Bagaimana kalau tidak ada Maulid sama sekali? Pas saya tanya, hafal personil Blackpink, hafal semua, bisa jadi Rose Jisoo, hafal 4-4-nya, anak-anak Nabi tidak kenal. Maka momen Maulid, momen menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada kita mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah kelak. Maka ingat, mencintai Rasulullah itu banyak caranya. Minimal ikuti sunnah Nabi dan jangan mengejek sunnah Nabi. Ya, jangan mengejek sunnah Nabi. Ada orang pakai celana cingkrang, itu sunnah Nabi, pakaian Nabi. Jangan diejek. Banjir di mana Pak? Jangan. Ada yang mungkin tidak mau pakai celana cingkrang masih di bawah mata kaki, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar juga melorot kadang-kadang di bawah. Kata Nabi bukan itu, nggak apa-apa kalau tidak sombong. Jadi ada beberapa versi. Ada orang panjangkan janggutnya, jangan katakan ben, jangan. Ya apalagi dikatakan jenggot Pancasila. Yang Pancasila cuma 5 lembar dipanjang-panjang. Ya minimal dia mau memanjangkan ya dalam rangka mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diikuti orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi minimal kita berusaha menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, baiklah karena sudah jam 10 lewat 12. Berapa lama nih? Fokusan semua. Hah? Masa? Oh, baiklah kalau begitu maka saya mulai ceramahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau dengar nama Nabi langsung sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi itu kata guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal sekaligus Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan Rasulullah itu punya nama kecil, nama kesayangan. Nah, Rasulullah itu punya nama kesayangan. Syam ini punya nama kecil. Kalau ada orang yang panggil Syam, saya lagi makan di Mita Rempah, ya kan? Lagi makan, tiba-tiba ada yang panggil Ustaz Syam. Paling Syam cuekin dulu karena lagi makan. Paling fans mau minta foto, ya kan? Atau di bandara, paling saya cuekin. Kalau lagi makan misalnya, atau lagi sibuk, saya tidak terlalu perhatiin. Tapi kalau ada yang panggil nama kecilnya Syam, kalau ada yang panggil nama kecilku, pasti ku cari di mana orangnya. Kenapa? Karena ini pasti bukan orang biasa, orang yang sangat mengenal saya. Di bandara misalnya ada kali, Ustaz. Saya bilang pasti fans, ya. Fans ini mau foto. Ya, kalau saya buru-buru saya jangan aja, ya kan? Tapi kalau misalnya ada yang panggil nama kecilku, mau sebutan, rahasia. Pasti saya cari siapa itu, pasti kenalan nih, pasti kenal dekat nih, karena nama kecilku dia panggil. Nah, begitu pula Rasulullah. Berkata ulama, kalau kita panggil nama kecilnya Rasulullah, kemungkinan besar Rasulullah akan hadir bersama kita. Nama kecilnya Rasulullah
Satu, Toha. Yang kedua, nanti pas Isra Mi'raj Toha apa saya undang lagi? Yasin. Ada Toha, ada Yasin. Itulah kenapa biasanya kita kalau sholawatan berdiri, karena kita sedang menyambut Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Saya kasih tahu sedikit. Salatullah, salamullah. Salam, jangan salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Yang pertama pakai shad, yang kedua pakai sin. Salatu salamu, salatu salamu. Yang salatullah, salamullah, salam. Salatullah, salamullah. Nah, jadi orang berdiri pada saat sholawat itu, maka seakan-akan dia sedang memanggil Rasulullah dan merasakan kehadiran Rasulullah bersama dengan kita di sini. Semuanya berdiri, kita undang Rasulullah hadir di sini. Rasakan hati kita memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول Sekali lagi, benar-benar rasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau diperlihatkan oleh Allah apa yang kami lakukan malam hari ini. Kami memanggil namamu, kami mencintaimu ya Rasulullah. Kami berharap Engkau mengingat wajah kami di padang mahsyar kelak, sehingga Engkau sudi memberikan syafaat kepada kami. Ya Rasulullah, memang kami tak sebaik sahabat-sahabatmu dalam mencintaimu, dalam berkorban untukmu, dan kami belum bisa membalas cintamu kepada kami ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, malam hari ini sebagai bukti cinta kami mengajarkan kepada anak-anak kami
Sangat kami bahwa kami memiliki junjungan sepertimu. Kami akan mengajari anak-anak kami supaya menjadikanmu seorang idola, dan hanya Engkau yang mampu memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat kelak. Kami tidak mampu mengandalkan amal ibadah kami ya Rasulullah untuk masuk ke surga, namun kami sangat bisa dan yakin mampu mengandalkan cinta kami kepadamu untuk bisa membersamaimu di dalam Jannatul Firdaus. Salatullah, salamullah ya Rasulullah, pandanglah kami. Ya Rasulullah, kami rindu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kepada kekasihmu bahwa kami begitu mencintaimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kepada kekasihmu Rasulullah bahwa kami sangat merindukannya. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah bahwa kami benar-benar menginginkan untuk bersamamu di Jannatul Firdaus. Ya Allah, pandanglah kami yang hadir di sini. Di antara kami di sini ada yang datang membawa dosa-dosanya. Jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau ampuni dosanya. Ya Allah, di antara kami di sini ada yang datang membawa penyakitnya. Jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, di antara kami di sini ada yang datang membawa segala hajatnya. Jangan biarkan dia kecewa. Kabulkan segala hajatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami di sini ada yang belum punya keturunan, maka berikanlah keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami di sini ada yang sangat berharap supaya bisa ke Masjidil Haram, maka undanglah kami untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana kami di sini membuktikan cinta kami kepada Rasulullah, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bersama dengan kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur kami, umur kedua orang tua kami. Jikalau sakit, sembuhkan ya Allah. Jikalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keturunan kami ya Allah, jadikan mereka penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, serta anak-anak yang berakhlak Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya persilahkan dulu kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.